Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Agus Pur di soal-soal kimia. Kali ini kita akan bahas tentang soal larutan penyangga. Soalnya seperti ini. 100 ml larutan yang mengandung asam asetat CH3COOH 0,01 mol dan natrium asetat 0,01 mol dan Ka-nya 10⁻⁵. Tentukan pH larutan. Dan yang B, pH larutan bila ditambah 0,001 mol asam klorida. Asam klorida itu asam kuat, CH3COOH itu asam lemah, dan ini natrium asetat adalah garam dari asam lemah CH3COOH. Kita mulai dari pertanyaan A. Natrium asetat itu garamnya dari CH3COOH. Ini akan terionisasi membentuk ion natrium Na+, dan ion asetat CH3COO-. Nah, perhatikan. Kalau natrium asetatnya 0,01, maka akan terbentuk atau terionisasi ion natrium, menghasilkan ion natrium 0,01 mol juga. Ion asetatnya juga 0,01 mol. Ini karena harus sesuai dengan koefisiennya yang 1:1:1. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Kita lihat ini. CH3COO- adalah basa konjugasi dari asam lemah CH3COOH. Nah, terbentuk larutan penyangga asam, yaitu asam lemah dengan basa konjugasinya. Rumus pH-nya seperti ini. Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Kita masukkan jadi mol CH3COOH, ini asam lemahnya ya. Sedangkan CH3COO- adalah basa konjugasinya. Ini. Kita masukkan angganya, Ka-nya 10⁻⁵, mol CH3COOH-nya 0,01 mol, ini juga 0,01 mol CH3COO-nya. Ini habis, mohon maaf ini kurang mol. Jadi konsentrasi H plusnya 10⁻⁵. pH-nya min log konsentrasi H plus. Ketemu min log 10⁻⁵, ketemu 5. Jadi pH-nya 5. Kita lanjutkan yang B. Pertanyaan B. Bagaimana pH-nya bila ditambah dengan 0,001 mol asam kuat HCl? Kalau ditambah asam kuat, maka dia akan bereaksi dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya. Reaksinya seperti ini. Jadi HCl akan bereaksi dengan natrium asetatnya, membentuk asamnya dan natrium klorida. Ini reaksinya. Kita masukkan data awalnya atau mula-mula. CH3COO Na-nya 0,01 mol. Ya kan? Kemudian HCl yang dimasukkan ini 0,001 mol. CH3COOH-nya sudah ada, yaitu 0,01 mol. HCl-nya belum terbentuk. Ulangi, NaCl-nya belum terbentuk. Maka bereaksi seperti ini. Ya, ini 0,001. Ya. Ada reaksi pembatas. Ini reaksi pembatasnya 0,001 mol HCl. Maka ini juga 0,001 mol. Ini 0,001 mol. Ini 0,001 mol. Ingat, ini harus sesuai dengan koefisien reaksinya. Ini sudah 1:1:1 ya. Natrium asetat tersedia 0,01 mol.
digunakan untuk bereaksi 0,001 mol, maka akan tersisa di sini. Ini habis. Ini pasti habis. Ini terbentuk yang kanan. Oke. Maka pada akhir reaksi natrium asetatnya tersisa 0,01 dikurangi 0,001, ketemu 0,009 mol. Hasilnya habis. CH3COH-nya bertambah. Semula sudah ada 0,01, ketambahan lagi 0,001, maka akan terbentuk 0,011 mol CH3COH. Ini asam lemahnya. Ini apa? Garamnya. Ini air, ya. Maaf, natrium klorida. Kita lanjutkan. Natrium asetat tadi, hasil reaksi tadi, juga akan terionisasi lagi. Tadi kan natrium asetatnya 0,009 mol. Maka terionisasi menjadi 0,009 mol natrium, ion natrium, dan 0,009 mol CH3COO-. Ini basa konjugasinya dari asam asetat, ya kan? Datanya sudah berubah tadi, ya. Rumusnya masih sama, H plus sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya. Jadi mol asam lemahnya CH3COH, mol basa konjugasinya CH3COO-. Kita masukkan angkanya 10⁻⁵. Nah, CH3COH-nya sudah menjadi 0,011 mol. Kemudian CH3COO-nya ini ketemu 0,009 mol ini. Kita masukkan angkanya. Jadi konsentrasi H plusnya sama dengan ini 11/9, itu 1,2 kali 10⁻⁵ konsentrasi H plusnya. pH min log konsentrasi H plus min log 1,2 kali 10⁻⁵. Kita masukkan angkanya ke sini, ya. Ketemu 5 min log 1,2. Min log 1,2. Log 1,2 ketemu 0,079. Maka pH-nya ketemu 4,921. Terjadi perubahan. Semula pH-nya 5 menjadi 4,921. Perhatikan, ada perubahan pH memang, tetapi relatif sangat kecil. Itulah sebabnya maka disebut larutan penyangga pH. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.